أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amil ladzi unzila alaina wa hadaina ilal islam wa hadaina ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya hingga kita masih bisa melaksanakan segala taklif yang disyariatkan. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir dari surah-surah yang terdapat di dalam juz amma, yang insyaallah akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas ini diturunkan di kota Mekah sehingga masuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Surah An-Nas ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya menjelaskan bagaimana perintah untuk permohonan perlindungan kepada Allah dan berlindung dari a'daul a'da, ya, berlindung dari musuh, dari segala musuh, yaitu iblis wa unwanih dan para pengikut-pengikutnya, minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah dengan kalimat qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Penyebutan istilah manusia yang diidhofahkan kepada Rabb, Malik dan Ilah bukan berarti menafikan bahwasanya Allah itu merupakan Rabb dari seluruh alam. Tidak menafikan Allah itu merupakan Malik dari seluruh makhluk. Tidak menafikan Allah itu merupakan Ilah, sembahan bagi semua makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Penyebutan manusia yang diidhofahkan dengan kata Rabb, Malik dan Ilah ini menunjukkan akan memuliakannya manusia, ya, tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluk yang lainnya. Kata-kata kul atau kalimat kul di dalam ayat yang pertama itu mengandung bentuk perintah, karena di sana adalah fi'lul amr. Artinya ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlindung kepada Rabbnya manusia, kepada Maliknya, rajanya manusia, kepada sesembahannya manusia, ini mengandung makna harus dan memang wajib untuk kita lakukan. Nah, kenapa Allah menyebutkan dirinya tidak langsung kul a'udzu billah, tetapi Allah menyebutkan dirinya dengan sifat-sifatnya tadi. Ketika Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Rabb kepada manusia, ini ingin mengingatkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia, khaliquhum, yang menciptakan mereka, wa mudabbiru su'unihim, dan juga yang senantiasa mengatur, mengurusi segala bentuk perkara-perkara mereka. Dan juga Allah sebagai razikuhum, yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Dan senantiasa Allah juga menjaga manusia dalam siang dan malamnya, dalam tidur dan bangunnya. Makanya wajar kalau kita berlindung kepada Allah dengan sifat Rabb yang seperti ini. Yang kedua, ketika Allah menyebut dirinya sebagai Malik, raja dari manusia, artinya Allah itu raja di antara raja-raja yang ada di alam semesta ini. Tidak ada raja yang paling berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada raja bagi seorang hamba, bagi seorang muslim,
kecuali hanya mengakui rajanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai raja, bagi manusia Allah itu berhak memberikan ketetapan satu perkara dan menghukumi dari ketetapan yang telah dibuatnya tadi. Allah juga berhak untuk yu'idzu wa yudhillu, yaitu memuliakan manusia dan juga merendahkan derajatnya. Allah juga berhak yugni wa yufkir, membuat seseorang menjadi kaya atau memfakirkannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dirinya sebagai Malik, Allah berkuasa atas manusia terhadap segala apapun. Maka dengan sifat ini pula lah kita wajar untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilahi, Allah menyebut dirinya dengan istilah ilah, dengan kalimat ilah, untuk menunjukkan agar manusia itu senantiasa melakukan penyembahan terhadap dirinya. Karena kata-kata ilah berarti al-ma'bud, yang disembah oleh manusia. Sesuatu yang disembah itu pasti akan ada rasa takut kepadanya, akan ada rasa harap kepadanya, ada rasa taat dan tunduk kepadanya. Maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memuarakan ketaatan kita, ketundukan kita, ketakutan kita, kepatuhan kita, dan harapan kita itu hanya kepada Allah. Maka dengan istilah ilah ini pun wajar kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watiman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.